Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad wa ba'du. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas, menyinggung sedikit terkait dengan dua hal yang menjadi syarat diterimanya amal ibadah seseorang, baik itu ibadah mahdhah yang hendaknya menghimpun dua syarat tersebut, ataupun ibadah ghairu mahdhah yang mencukupkan pada satu syarat, yaitu syarat yang pertama. Selanjutnya kita sudah memahami terkait dengan makna siyam, baik secara lughawi ataupun secara istilah, yaitu menahan diri dari bentuk makan-makan, minum-minum, hubungan seksual suami istri, dan segala hal yang tercela dalam pandangan Islam yang kemudian bisa membatalkan puasa seseorang sejak dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat lillahi ta'ala. Nah, selanjutnya yang perlu kita pahami adalah bahwa puasa itu hendaklah diawali dengan niat lillahi ta'ala. Maka niat tersebut hendaknya diniatkan atau dihadirkan malam ketika sebelum kita melakukan sahur, ya. Ini berdasarkan sebuah hadis atau sebuah riwayat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menginformasikan kepada kita, man lam yubayyit siyama qabla al-fajr fala siyama lahu. Barang siapa yang kemudian tidak berniat puasa di malam hari sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Di sini diriwayatkan oleh Al-Khamsah, ya, Imam Khamsah, 5 orang imam hadis. Nah, maka seyogianya niat itu malamnya sudah dihadirkan. Lalu kemudian kita tidur dan kita bangun melaksanakan sahur sebelum kemudian kita memasuki waktu imsak. Nah, selanjutnya yang perlu kita pahami adalah jumlah hari daripada puasa atau siam itu. Siam itu sebagaimana sama kita ketahui dimulai pada tanggal 1 bulan Ramadan dan diakhiri pada tanggal terakhir bulan Ramadan, baik itu nanti 29 hari atau 30 hari, tergantung pada kondisi bulan tersebut. Nah, untuk itu maka harus mengetahui awal bulan Ramadan. Ketika dia masuk, maka kita dibebani kewajiban untuk berpuasa. Nah, dasar daripada keharusan mengetahui awal bulan Ramadan ini sesuai dengan keputusan Munas Tarjih ke-23 di Padang, yaitu pada tahun 2003. Disebutkan di situ atau diputuskan bahwa hisab mempunyai fungsi dan kedudukan yang sama dengan ru'yah sebagai pedoman penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Adapun dalil-dalil yang dijadikan dasar antara lain adalah
Surah Al-Baqarah, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu." Karena itu barang siapa di antara kamu yang menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan tersebut. Demikian juga dalam ayat lain yang mana kemudian secara maknawi memberikan sinyal kepada kita terkait dengan keabsahan melakukan hisab atau perhitungan peredaran bulan tersebut, atau untuk kemudian dibuatkan penanggalan hijriah, yaitu huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinin wal hisab. Bahwa Allah menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, la tasumu hatta tarawul hilal, janganlah kalian berpuasa sehingga kalian menyaksikan hilal. Wala tuftiru hatta tarawhu fa in gumma alaikum faqduru lahu. Dan jangan pula kalian berbuka sebelum kalian menyaksikan hilal tersebut. Bila awan tutup atau kemudian awan menutup penglihatanmu, fa in gumma alaikum faqduru lahu, maka perkirakanlah. Nah, perlu dipahami bahwa hisab yang digunakan Muhammadiyah adalah hisab hakiki wujudul hilal, yaitu dengan kriteria hilal sudah wujud. Berapapun derajatnya, itu menunjukkan bahwa hilal sudah wujud. Adapun dalilnya antara lain ya, misalnya asy-syams wal qamaru bihusban, bahwa matahari dan bulan beredar menurut perhitungannya. Demikian juga firman Allah dalam ayat lain, "Asy-syams yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lail sabiqun nahar wa kullun fi falahun." Tidak mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Nah, para pendengar yang budiman, di awal kami sudah sampaikan bahwa kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Tarjih, bahwa kedudukan daripada hisab sama dengan kedudukan hal penetapan kalender Hijriah. Ini sebenarnya pada sejak tahun 1939 yang dipedomani oleh Muhammadiyah adalah bahwa untuk masuk pada bulan Ramadan, yang pertama yang harus dilakukan adalah, atau syarat pertama untuk memenuhi masuknya kita pada bulan Ramadan adalah melihat bulan. Ini yang pertama. Lalu kemudian adanya persaksian orang yang adil sebagai syarat kedua. Dan syarat ketiga dengan melakukan penyempurnaan bulan Sya'ban 10 hari apabila pandangan kita tertutup. Lalu kemudian yang keempat barulah dengan menggunakan hisab. Ini adalah putusan sejak 1939 yang kemudian senantiasa digunakan. Nanti kemudian pada tahun 2000
ketika Munas Tarjih di Jakarta mulai diputuskan bahwa kedudukan hisab setara dengan ru'yah. Ini tentunya berdasarkan daripada pendekatan burhani, di mana kemajuan teknologi ilmu pengetahuan dan teknologi sudah mencapai tempat atau kedudukan yang luar biasa, sehingga kita hendaknya menjadikan daripada sains ilmu pengetahuan itu sebagai penyokong daripada agama Islam, sebagai penguat daripada ajaran Islam, karena sesungguhnya ilmu pengetahuan itu sesungguhnya juga bersumber daripada Al-Quran, atau dengan kata lain di dalam Al-Quran juga termuat ayat-ayat terkait dengan ilmu alam. Nah, maka kemudian pada tahun 2003 kemudian dalil-dalil terkait dengan keabsahan menyamakan antara ru'yah dengan hisab itu, atau hisab dengan ru'yah, kemudian dalil-dalilnya dilengkapi dan dikuatkan serta dipenuhi. Nah, ini kemudian yang perlu kita pahami terkait dengan ketentuan-ketentuan untuk memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah memudahkan puasa kita pada hari ini, dan mudah-mudahan tentunya kita senantiasa berharap bahwa semoga Allah menerima juga puasa kita pada hari ini, sehingga kita kelak akan menerima kebaikan tersebut bersama orang-orang yang berbuat kebaikan, ma'al abrar. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wa waffaqana fima yardahu, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamu